Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Amron, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan mengadakan kegiatan praobservasi modul 2.3 bersama rekan sejawat saya Iis Fiorini, SPD dari SDN 5 Krepit juga. Mohon maaf Iis, hari ini saya mengganggu waktu dengan bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Taufik bagaimana? Alhamdulillah saya juga luar biasa hari ini sehat. Mohon maaf mengganggu waktu dengan dengan senang hati. Di sini nanti saya akan bertanya beberapa hal terkait kegiatan apa saja yang akan dilakukan ketika nanti melakukan pembelajaran. Pertanyaan yang pertama langsung saja nih Bu. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada kali ini untuk mempersiapkan kegiatan observasi pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di kelas ini? Harapan saya dengan percakapan hari ini saya bisa sharing dengan Pak Taufik terkait pembelajaran yang akan saya lakukan. Tentunya dengan sharing seperti ini saya menjadi lebih percaya diri begitu Pak dengan program pembelajaran yang sudah saya rancang. Semoga nanti bisa saya terapkan di kelas dengan baik. Memang semua harus dinikmati, semua harus dipelajari dan disiapkan agar menjadi lebih baik lagi. Terus apa tujuan Bu Iis melakukan pembelajaran nanti yang akan saya observasi? Saya mengambil tema tentang jenis-jenis pekerjaan penduduk yang ada di Indonesia, dan tujuan pembelajaran saya adalah peserta didik mampu memahami dan menjelaskan berbagai macam mata pencaharian penduduk Indonesia berdasarkan tempat tinggal. Ada 3 daerah nanti Pak Taufik ya, ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah sekitar pantai atau laut. Ada 3 daerah itu. Memang pekerjaan sesuai daerah memang macam-macam. Yang anak lebih paham tentang hal tersebut. Area pengembangan apa yang Bu Iis ingin capai dari pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas ini? Yang ingin saya kembangkan ini nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE. Yang ini pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran ini nanti akan saya laksanakan dengan membagi anak menjadi beberapa kelompok yang saya kelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka. Ada yang mungkin suka dengan video, artikel, atau juga suka dengan membaca buku, nanti bisa saya terapkan di situ. Dan juga pembelajaran KSE ini mudah-mudahan nanti anak-anak menjadi lebih semangat karena pembelajaran ini lebih berpihak kepada murid, begitu Pak. Memang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kalau dulu memang belum ada. Sekarang dengan seiringnya berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, pembelajaran berdiferensiasi sama KSE memang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing bersama harapan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bapak atau Ibu guru tercapai dan anak-anak menjadi lebih menikmati ketika pembelajaran. Bagaimana rancangannya Bu Iis dalam pembelajaran yang Ibu buat tersebut? Ini nanti dalam kegiatan pembelajaran sudah saya rancang, ada penugasan secara mandiri, kemudian ada tugas kelompok juga, dan yang terakhir nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan, dan kelompok lain juga akan menanggapi. Hal ini saya lakukan supaya anak-anak ini semua bisa aktif Pak Taufik. Jadi tidak ada yang diam tapi mereka dituntut dan harus aktif seperti teman-temannya.
Media pembelajaran apa gitu yang Ibu gunakan ketika nanti pembelajaran? Iya, pembelajaran medianya juga sudah, insya Allah sudah saya siapkan. Ini saya mengambil media poster, ada juga video dan juga artikel. Saya buatkan ini karena sudah sesuai dengan anak-anak. Kemungkinan ini banyak murid-murid yang suka dengan ini, maka ini saya realisasikan, saya sediakan itu tadi video, artikel dan juga poster. Memang kesukaan anak itu juga Iya. akan menikmati ketika proses pembelajaran. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Mungkin tanggal berapa atau jam berapa? Ya. Ini akan saya laksanakan pada tanggal 13 April 2023 ini. Jam mungkin jam? Ya, ini nanti akan berjalan jam 7 sampai jam 8.30. Terus kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini apa ya? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini sangat luar biasa. Saya dengan sharing dengan penjenengan, saya ini menjadi lebih tercerahkan begitu. Kemudian saya semakin optimis ya untuk melaksanakan pembelajaran ini, karena mungkin tadi sudah penjenengan berikan masukan juga, dan harapan saya nanti ketika pembelajaran ini dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, anak-anak semangat dan apa tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Terima kasih Bu Iis, semoga harapan penjenengan dapat tercapai dan saya juga bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf mengganggu waktunya, jika perlu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu Bu Iis. Bu Iis juga senang bisa bertemu kalian lagi dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini ada dua teman kalian yang tidak bisa hadir, tadi sudah izin ke Bu Iis di WA, katanya sakit ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Silakan hari ini jadwalnya Tommy ya. Silakan Tommy untuk memimpin doa teman-teman. Silakan Tommy. Siap, doa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk kita jangan lupa untuk mendoakan teman kalian yang berarti ya dulu siapa? Rizky tidak bisa masuk karena sakit. Kita doakan semoga Rizky cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi untuk belajar bersama. Baik. Baiklah. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu. Lagunya apa anak-anak? Untuk hari ini Berkibarlah Benderaku. Baik, siap. Bu Iis minta tolong untuk Rofi memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu apa tadi? Berkibarlah Benderaku. Silakan Rofi. Teman-temannya, ya silakan untuk yang lain berdiri ya. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku setelah kawan kita. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci kakak perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serempak rakyat
sendiri. Coba mulai dari topi, nggak ada yang pakai topi ya. Kalau pakai peci boleh, nggak apa-apa. Yang lainnya yang pakai jilbab mungkin jilbabnya nggak pas, silakan dibenahi biar nanti belajarnya nyaman gitu ya. Yang apa? Bajunya ada yang ngantennya, biasanya Arya ngantennya kurang loh. Hari ini sudah dikancingkan bajunya yang atas? Ya. Sudah, alhamdulillah. Baik, berarti sudah rapi semua, siap untuk mengikuti pelajaran dari Bu Iis. Oke? Baiklah, kita permainan dulu sedikit. Tepuk aja ya, tepuk aja. Yang kali ini tepuknya tepuk apa? Tepuk pagi, tepuk siang, dan tepuk malam. Masih ingat untuk tepuk pagi, siang, dan malam? Masih. Oke, konsentrasi. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Malam. Tepuk pagi, tepuk pagi. Pagi. Baik, oke, terima kasih. Berarti sudah konsentrasi semua, tidak ada yang salah. Sudah siap menerima pelajaran, ya? Ya. Baiklah anak-anak, kita mulai hari ini kita akan belajar tentang mata pencarian penduduk di Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang geografis atau kondisi geografis daerah Indonesia ya. Jadi daerah Indonesia itu tidak sama kondisi geografisnya. Ada kemarin dibagi beberapa ya, Ada yang termasuk wilayah dataran tinggi. Kemudian apa lagi? Dataran rendah. Dan yang satunya adalah daerah yang ada di sekitar lautan atau sekitar pantai. Jadi wilayah Indonesia kondisi geografisnya berbeda-beda. Hal ini akan mempengaruhi apa? Pekerjaan atau mata pencaharian penduduknya. Ya. Untuk itu yang akan kita pelajari hari ini yaitu mata pencaharian penduduk Indonesia. Ya. Baik. Karena kondisi geografisnya berbeda, mata pencariannya juga berbeda. Coba Wiis ingin bertanya, untuk wilayah yang kita tinggal ini termasuk dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah, betul sekali. Tentunya kalian bisa mengamati masyarakat di sekitar kalian, di lingkungan kalian, mata pencariannya sebagai apa saja? Petani. Petani apa di sini? Petani padi. Karena di dataran rendah ya tadi ya. Oke. Selain petani padi mungkin ada yang tahu yang lain? Pedagang mungkin bisa pedagang di pasar atau bisa pedagang yang berkeliling ya. Istilahnya kalau di tempat kita ya, tempat kalian istilahnya tukang sayur yang keliling itu apa aja? Apa? Obrok. Iya, obrok itu bahasa Jawa. Oke, bahasa Indonesia adalah pedagang sayur keliling. Itu juga sebuah profesi, sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian apalagi ya kira-kira? Tadi sudah ada petani, sudah ada pedagang yang lain mungkin. Pekerja jasa, baik. Pekerja jasa itu contohnya apa? Tukang salon yang potong rambut itu betul sekali. Ya, itu juga termasuk pekerja jasa. Jadi mereka tidak menjual barang atau menjual produk ya, tetapi dia menjual keahliannya, ya, kemahirannya dalam bidang, mungkin dalam bidang salon ya, mungkin potong rambut, mungkin apalagi ya, perawatan begitu ya. Terus kalau yang lain mungkin bisa di guru ya, seperti Bu Iis ya. Bu Iis ini juga termasuk pekerja jasa karena Bu Iis tidak menjual produk, tidak menjual barang ya mungkin ya, tetapi saya memberikan ilmu atau kemampuan saya untuk mendidik kalian semua. Betul sekali. Jadi guru juga termasuk pekerja jasa. Ya.
Tadi sudah ada pedagang, sudah ada petani. Apalagi tadi? Pekerja jasa, contohnya apa tadi? Tukang salon, guru. Kemudian bisa ditambahkan lagi contohnya? Polisi, ya betul. Polisi yang bertugas apa? Menjaga keamanan negara. Ada juga yang bagian apa? Polisi lalu lintas, berarti bertugas di apa? Menjaga ketertiban di jalan raya. Itu tugasnya juga polisi. Baik, itu adalah contoh-contoh pekerjaan atau mata pencaharian yang ada di dataran rendah. Terus kalau sekarang di daerah dataran tinggi, kira-kira mata pencahariannya sama atau ada perbedaannya? Ada perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan ya. Jadi karena wilayahnya juga beda, otomatis mata pencaharian juga ada yang beda. Sekarang kalau di dataran tinggi, petani sayur, ya, ada petani sayur. Kalau misalkan yang kalian ketahui daerah dataran tinggi yang dekat dengan daerah kita itu mana ya? Sarangan. Termasuk di kabupaten mana? Magetan. Iya. Dataran tinggi yang paling dekat dengan Ponorogo itu di Sarangan ya, di Kabupaten Magetan. Di sana banyak petani yang menanam sayuran. Ya. Kalau di sini mungkin sayuran petani sayur itu tidak ada ya. Karena kenapa kok tidak ada? Karena kondisi cuaca tidak cocok untuk ditanami sayuran. Jadi tanaman sayuran banyak yang ditanam di dataran tinggi. Nah, selain itu mungkin bisa kalian sebutkan lagi contoh pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Peternak apa Robi? Oh iya, peternak bebek bisa. Karena peternak itu banyak ya. Ada peternak sapi, peternak kambing, kemudian peternak ayam, peternak bebek. Betul sekali. Baik, terima kasih. Terus sekarang kalau yang di daerah sekitar pantai atau sekitar laut, ya. Ini ngomong-ngomong, anak-anak sudah pernah pergi ke pantai? Belum. Ya, nggak apa-apa. Nanti lain waktu insya Allah kalau ada kita agendakan sekolah kita bisa ke pantai, ya, biar kalian bisa melihat pantai. Ya. Sekarang dari daerah di sekitar pantai itu kalian bisa melihat atau mungkin mengamati pekerjaannya yang banyak atau yang cocok itu yang contohnya apa ya? Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut menggunakan kapal. Iya, betul. Nelayan. Kemudian apa lagi? Petani penambak ikan. Iya, betul. Penambak ikan itu juga salah satu aktivitas masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pantai. Terus tadi Tommy juga menyebutkan apa Tommy? Petani garam. Petani garam itu berarti memproduksi garam. Ya, betul. Karena garam itu terbuat dari air laut ya, yang diproses sedemikian rupa menjadi garam, maka aktivitas ini memang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Ya, baiklah. Tadi sedikit mungkin ya penjelasan dari Bu Iis terkait dengan mata pencarian penduduk Indonesia yang tinggal di dataran rendah, ada yang tinggal di dataran tinggi dan juga di daerah sekitar laut atau sekitar pantai. Bu Iis ini ada media ya, nanti Bu Iis sudah ada siapkan video, kemudian poster, gambar-gambar dan juga artikel. Sebelumnya silakan bukunya dibuka dulu di buku yang kemarin paket AKS ya, silakan dibuka dulu. Alat tulisnya juga. Ya, Bu Iis ini punya materi ya tentang tadi materi yang sudah disampaikan Bu Iis. Nanti kalian bisa memperdalam lagi, bisa mempelajari lagi. Bu Iis sudah sediakan video, artikel
artikel juga, ada gambar-gambar. Kalian nanti bisa memilih mana yang kalian kehendaki, yang kalian inginkan yang mana. Untuk kelompoknya Eva, lihat gambar. Jadi bisa di kelompoknya Rofi. Sudah ya, silakan diamati untuk gambar-gambar yang sudah disediakan Bu Iis dan buka artikel ya. Kalau kalian ingin membaca dari buku LKS juga bisa, buku paket juga bisa ya. Coba Rofi. Saya tolong lihat video. Oh iya. Nanti sudah saya siapkan videonya sebentar ya. Silakan untuk kelompoknya kelompok 3 sini ya. Ori, siapa? Rosida. Ini juga sudah menyediakan video ya. Rofi tadi ingin melihat video karena mungkin Rofi lebih paham ya kalau melihat video. Ya, keras. Silakan didiskusikan, dilihat, dicermati. Ini Rofi ya. Anak-anak, mari kita awali kegiatan dengan membaca basmalah. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, kalau mau melihat video boleh, ya, tidak. Kalau melihat poster boleh, melihat video boleh. Kalau kalian mau baca buku paket atau LKS juga boleh. Jadi kalian bebas memilih sumber belajar yang telah disediakan Bu Iis. Ya. Oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita sudah paham, mungkin ada yang ditanyakan Bu? Dataran tinggi memiliki ciri-ciri suhu yang sejuk, pemandangan yang indah, serta tanah yang subur. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di daerah dataran tinggi yang Silakan dicermati. karena Nanti ada tugasnya ya. Setelah kalian mencermati contoh nanti ada dataran tugas. tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Kelompoknya Tommy, kelompok 1 sudah paham maksudnya. Kalau ada yang belum dipahami boleh bertanya ke Bu Iis. Ya, tentang artikel yang sudah disiapkan atau mungkin dari gambar-gambarnya telah disediakan Bu Iis. Jenis pekerjaan yang biasa terdapat pada daerah dataran Oh iya, rendah, petani antara lain Palangkaraya. petani, peternak, pedagang. Apa? Contoh dataran rendah di Indonesia antara Ya, lain Bekasi, kacang, Rawang, Indramayu. kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Kemudian di sini gambarnya jagung. Ini salah satunya. Ada lagi Tommy yang mau ditanyakan? Pantai merupakan Silakan bagian dari dilanjutkan untuk dicermati artikel maupun dengan gambar-gambarnya. Setelah ini ada tugas diskusi kelompoknya.
Jenis pekerjaan yang biasa terdapat di sekitar daerah pantai antara lain nelayan, petani garam, petani rumput laut, penambang ikan, penjaga pantai, pedagang, membuat cenderamata, dan petani kelapa. Contoh daerah pantai di Indonesia yaitu Pangandaran dan Pelabuhan Tanjung. Yang mana coba? Mana? Oh iya. Nih. Nomornya ya. Yang mana? Nih. Dan biasanya terdapat di antara ciri-cirinya terdapat kantoran, mall, pertokoan, jenis pekerjaan yang biasa terdapat di perkantoran karyawan, satpam, menjaga toko, pemilik toko, buruh pabrik, dan masih banyak jenis pekerjaan lainnya terdapat di daerah perkotaan. Contoh perkotaan di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, serta videonya. maupun kota-kota kecil yang ada di seluruh Indonesia. Demikianlah materi kita hari ini. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, Rofi dan teman-temannya tadi sudah melihat video ya. Istilah yang kalian minta ingin melihat video ya. Kalau melihat video, senang ya? Senang? Iya. Berarti kalian kalau melihat video lebih mudah menerima materi ini. Tadi setelah melihat video, mungkin ada yang ditanyakan ke kuis terkait materi tadi, boleh ditanya ke kuis. Tidak, sudah paham? Sudah? Baik? Baik. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 sudah dicermati untuk materi ajar yang Luis berikan tadi? Sudah. Sudah? Kalau sudah, ini nanti ada tugas dari kuis. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya tentang materi tadi, mata pencarian penduduk di Indonesia berdasarkan daerah tempat tinggal. Kuis ini ada lembar tugasnya, nanti silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ini untuk kelompok 3. Silakan yang tadi bisa dikeluarkan tadi. Mari kasih waktu 15 menit ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan ayo ikut berdiskusi ya. Bisa untuk apa? Dilihat. Di sini, apa? Hasil diskusinya bisa ditulis pada lembar yang dikasihkan di tadi tersebut. Oke, translate. Ditulis semuanya. Terus ya, apa-apa ditulis bergantian.
sesuai dengan hasilnya. Cukup ya waktunya, sudah selesai ya? Sudah? Baik. Kelompoknya Rofi sudah? Sudah. Karena ini nanti dipresentasikan. Yang ini kan tidak apa-apa. Ini cuma. Nanti ini oke, siap? Sudah selesai ya untuk kerja kelompoknya? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Setelah selesai untuk diskusi kelompoknya, nanti setelah ini masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan untuk kelompok yang diawali nanti kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke, sebelum presentasi kita semangat dulu ya. Gak usah takut ya, yang penting kalian percaya diri, tidak usah takut, tidak usah merasa nanti kalau salah gimana, tidak ada yang salah dan nanti Bu Inis tidak akan menyalahin, enggak. Yang penting kalian maju, percaya diri, kalian presentasikan hasil diskusi kelompok tadi yang sudah dilaksanakan ya. Sebelum presentasi coba Wis mau ngecek dulu semangatnya. Kita tepuk semangat. Ya. Masih ingat? Masih. Coba sekarang. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke. Nanti kita ulang satu kali lagi tepuknya. Untuk tepuk 5 siap presentasi. Begitu. Bisa? Kita coba ya. Kita coba sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Ya. Ketika kelompok 1 maju ke depan presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan. Setelah presentasi, jika kalian ingin menanggapi atau bertanya nanti boleh ya. Jadi sebelum presentasinya selesai, didengarkan dulu, diperhatikan dulu hasil kerja dari kelompok 1 yang akan maju pertama kali. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, silahkan untuk Nurul, Eva, sama kamu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Nama anggota kelompok 1 adalah saya Erval dan teman-teman saya Tommy dan Nurul. Pertanyaan nomor 1. Mengapa mata pencaharian berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya, perbedaan mata pencaharian penduduk karena dipengaruhi oleh sumber daya alam di lingkungannya. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan jenis-jenis mata pencaharian berdasarkan daerah tempat hidupnya. Jawabannya, A. Masyarakat dataran rendah, petani padi,
Yang keras ke depan ya, nanti teman-temannya biar dengar. 1. Petani padi, 2. Pedagang, 3. Peternak, 4. Pekerja desa. 4. Masyarakat dataran tinggi atau pegunungan. 1. Petani sayur, 2. Petani teh, 3. Peternak bebek, 4. Petani buah-buahan. C. Masyarakat di daerah sekitar pantai. 1. Nelayan, 2. Penambak ikan, 3. Petani garam, 4. Pedagang. Ya silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kelompok 2 dan kelompok 3. Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan Bu. Saya Bu. Rofi, kelompok 1 siap menjawab ya? Oke, silakan Saya Rofi. mau bertanya, pekerjaan di bidang jasa apa hanya ada di dataran rendah? Tidak, Rofi. Pekerjaan di bidang jasa ada di semua wilayah, baik dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah sekitar pantai. Oke, sudah dijawab. Mungkin kelompok 3 ada yang bertanya? Tidak? Tidak, sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Oke. Sudah paham dengan jawabannya Irfan? Sudah. Oke. Ya, kelompok 1 sudah selesai ya, presentasinya sudah ada yang bertanya tadi sudah dijawab dengan baik. Sekarang terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Ya. Kemudian sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kerja kelompok 2. Anggota kelompok 2 adalah saya Rofi dan teman-teman saya Arya dan Dani. Pertanyaan nomor 1. Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jawabannya, perbedaan mata pencarian penduduk karena dipengaruhi oleh faktor geografi dan sumber daya alam. Pertanyaan nomor 2. Sebutkan jenis-jenis mata pencarian berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Jawabannya A. Masyarakat dataran rendah yaitu petani padi, pedagang, peternak, dan petani palawija. Dan pekerja jasa, contohnya guru, polisi, dokter, tukang servis motor, tukang jahit. B. Masyarakat dataran tinggi atau pegunungan, contohnya petani sayur, petani teh, peternak bebek, petani buah-buahan, dan pekerja jasa. C. Masyarakat di dataran sekitar pantai, contohnya nelayan, penambak ikan, petani garam dan pedagang, dan budidaya rumput laut. Sudah selesai? Jangan ditutup dulu. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompok 2 boleh. Silakan. Dari kelompok 3, Kori ya. Kori mau bertanya. Siap menjawab untuk kelompok 2? Siap. Oke, silakan Kori. Budidaya rumput laut itu dimanfaatkan untuk bahan apa? Rumput laut dimanfaatkan untuk bahan makanan, contohnya untuk membuat agar-agar dan minuman. Sekian dari kami. Sebentar ya. Kori sudah dijawab dari Rofi. Sudah paham untuk jawabannya? Sudah? Ya, jadi saya tambahnya sedikit ya. Memang untuk rumput laut itu dibudidayakan di laut. Jadi yang aktivitas ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pantai atau sekitar laut.
Dan rumput laut ini bisa dimanfaatkan untuk membuat agar-agar atau jelly. Kalian pernah makan jelly? Nah, itu dibuat dari rumput laut. Selain itu bisa dimanfaatkan juga untuk bahan minuman. Ya, Kori sudah dipahami? Sudah. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali, kita berikan tepuk tangan. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Nah, sekarang gilirannya kelompok 3. Sudah siap presentasi? Sudah. Bismillah ya, nggak usah takut, harus pede ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi anggota kelompok 3. Nama anggota kelompok 3 adalah saya Rosida dan teman-teman saya Abdul dan Komunikasi. Nomor 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai dengan tempat hidupnya? Agak keras ya, nanti teman-temannya biar dengar. Perbedaan mata pencaharian penduduk karena dipengaruhi oleh keadaan alam dan sumber daya alam. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis mata pencaharian berdasarkan daerah tempat tinggalnya. Masyarakat dataran rendah, contohnya petani padi, berdagang, berternak, bekerja sisa. Di masyarakat dataran tinggi. Sebentar cukup dulu. Tadi sudah sampai mana? Dataran rendah ya. Waktunya dataran tinggi, silakan gantian baca tidak apa-apa. Apel, coba sekarang apel baca tidak apa-apa ya, gantian. Yang waktunya yang mana tadi? Silakan apel. Yang keras apel, nanti usulannya tidak dengar. Di masyarakat dataran tinggi atau pegunungan. Petani sayur, petani beras, peternak bebek, petani buah-buahan, pedagang, pekerja jasa. Ciri masyarakat di daerah sekitar pantai. Contohnya nelayan, penambang ikan, petani garam, pedagang. Sudah? Sudah selesai? Selesai. Ya. Baik, untuk kelompok 3 sudah selesai presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang giliran kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin menanggapi atau bertanya boleh. Silakan. Yang ingin bertanya. Eva? Oke, siap. Kelompok 3 siap? Siap. Silakan Eva. Maka pekerjaan petani garam ada di daerah sekitar pantai. Oh iya. Bisa diulang? Yang agak keras ya, Nak? Mengapa pekerjaan petani garam hanya ada di wilayah sekitar pantai? Oh iya, kenapa petani garam hanya ada di sekitar pantai? Silakan Karena dijawab. garam dibuat dari air laut. Jadi petani garam hanya dilakukan di daerah pantai atau laut. Sudah dijawab Rosida, Eva? Sudah bisa dipahami jawaban dari Rosida? Oke, sudah. Mungkin kelompok yang lain, Rafi? Kelompoknya Rafi? Tidak ada. Tidak ada, sudah. Baik, silakan ditutup untuk presentasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, kalian semuanya sudah hebat, sudah berani mempresentasikan hasil kelompok yang tadi kalian kerjakan. Baik. Pesan Bu Is, kalau ada kegiatan seperti ini tidak usah takut ya. Kita belajar bersama-sama. Kalau nanti ada kesulitan boleh bertanya ke Bu Is boleh. Atau sharing dengan temannya juga boleh. Yang penting kita bismillah dan harus percaya diri. Baiklah anak-anak, nanti untuk tugas diskusinya tadi disimpulkan ke saya Bu Is ya, tapi nanti aja ya.
sudah belajar banyak sekali ya. Coba Wis mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Profesi betul. Apalagi mungkin mata pencarian atau pekerjaan. Terus apa lagi? Wilayah dataran rendah. Terus dataran tinggi. Ada lagi juga daerah di sekitar pantai. Dari kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa mata pencarian penduduk Indonesia itu sangat beragam ya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing wilayah. Kondisi geografis yang berbeda-beda ini mengakibatkan mata pencarian penduduknya juga berbeda. Ya. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya ke Bu Iis terkait materi hari ini, boleh. Silakan yang mungkin saya belum paham ya tadi apa yang dimaksud yang telah dibahas tadi, kok saya ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bu Iis. Kori mau bertanya? Ya silakan. Petani palawija itu apa, Bu? Oh iya, baik, petani palawija ya. Petani palawija tadi dijawab oleh kelompok 2 ya. Ini salah satu mata pencarian atau pekerjaan penduduk yang ada di wilayah dataran rendah. Ya. Petani palawija itu petani yang menanam tanaman misalnya jagung, kemudian kacang tanah, kacang hijau, itu termasuk tanaman palawija. Jadi sebenarnya kalian sudah pernah tahu ya, di masyarakat di lingkungan kalian kan banyak yang menanam seperti itu. Jadi cuma istilahnya saja mungkin yang kalian belum tahu. Okay? Sudah paham untuk Kori? Ya, jadi petani palawija adalah petani yang menanam jagung, bisa kacang tanah ataupun kacang hijau. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya ke Bu Iis? Sudah cukup? Sudah? Baik, kalau sudah, sekian dulu pesan Bu Iis. Di rumah kalian harus menjadi anak yang baik, ya, harus bisa membagi waktu, ya, boleh bermain HP, tapi jangan lupa harus pandai mengatur waktu. Kalau waktunya belajar juga harus belajar. Kalau waktunya membantu orang tua juga harus membantu orang tua. Boleh bermain HP, tetapi diatur waktunya, jangan lama-lama. Atau mungkin 1 hari penuh HP main, kasihan. Nanti kalian kasihan kesehatannya, kasihan orang tuanya, ya. Selain itu jangan lupa ya rajin belajar, ya, belajarnya terus ditingkatkan supaya prestasi kalian juga lebih baik lagi, ya. Jaga kesehatan diri, kebersihan lingkungan, kebersihan rumah harus selalu dijaga supaya kita selalu sehat. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Iis sampaikan. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Terima kasih untuk keaktifan kalian hari ini. Ya, tetap semangat. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Iis akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh istirahat, nanti bertemu Bu Iis lagi di jam kedua, di jam setelah ya. Terima kasih. Sekarang boleh istirahat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita nanti akan mengadakan kegiatan pasca observasi modul 2.3 bersama teman saya Iis Tiorini dan Ibu Tri Susatyawati sebagai PP saya di CDP Angkatan 7 Kabupaten Ponorogo. Langsung saja nih, karena waktu sudah cukup. Pertanyaan ke Bu Iis, apa harapan dari kapan kita kali ini setelah mengadakan observasi di kelasnya Bu Iis kemarin ketika mengajar?
Iya, alhamdulillah sekali Pak Taufik, kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas saya dan alhamdulillah anak-anak juga semangat. Dan saya untuk kesempatan kali ini saya akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan rencana tindak lanjut saya ke depan. Semoga juga ada pencerahan lebih baik lagi untuk pembelajaran saya. Bagaimana perasaan Bu Iis nih setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ketika itu saya observasi di kelas Bu Iis. Perasaan saya alhamdulillah lancar, senang, walaupun yang masih ada mungkin 1-2 anak yang kurang aktif, tapi dengan motivasi dan juga dari saya mau dan juga teman-temannya ini anak juga ikut ya, bisa aktif. Nah, setelah melihat ada beberapa anak yang aktif dan ada beberapa hal di kelas Bu Iis ketika pembelajaran, langkah apa kegiatan yang sudah direncanakan Bu Iis itu sudah terlaksana semua sesuai dengan programnya Bu Iis? Insya Allah sudah 80% sudah. Memang ada satu anak ini agak sulit juga, tapi karena memang anaknya dari awal memang sudah tidak terlalu aktif, tapi paling tidak anak ini masih mau mengerjakan, masih bisa bergabung dengan teman-teman. Terkait tujuan pembelajaran nih, apakah tujuan pembelajaran dari Bu Iis yang sudah dilakukan di kelas kemarin, apakah sudah tercapai? Apa indikator ketercapaian tersebut? Iya, alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran juga sudah 90% tercapai. Anak-anak sebagian besar sudah memahami tujuan pembelajaran, yaitu memahami jenis-jenis pekerjaan penduduk di Indonesia yang meliputi di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan juga daerah sekitar pantai. Mereka semakin lebih paham begitu setelah pembelajaran, dan media-media yang kita gunakan, alhamdulillah anak-anak sudah sangat baik. Alhamdulillah kalau kegiatan sudah berjalan dengan baik. Namun berbicara dengan masalah pengembangan selanjutnya dari pembelajaran ke depan Bu Iis, apa yang menurut Bu Iis itu sudah baik juga? Menurut saya yang sudah baik dengan saya menerapkan pembelajaran berinisiasi dan juga KSI ini, anak-anak semangatnya tambah sekali, luar biasa. Mereka anak-anak jadi semangat dan termotivasi untuk lebih belajar lagi dengan rajin, dengan giat untuk mendapatkan mungkin nilai juga nih. Jadi anak-anak semakin intinya lebih semangat lagi. Ya, berarti kan perlu motivasi dan lain-lain. Sangat perlu sekali. Namun apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki di kelasnya Bu Iis biar pembelajaran nanti ke depan menjadi lebih baik lagi sesuai harapan, atau menggunakan KSE atau diferensiasi atau yang lain? Iya. Mungkin yang perlu ditingkatkan dari saya mungkin persiapan, kemudian media-media juga mungkin akan saya lebih kreatif lagi, jadi anak-anak tidak bosan, tidak jenuh. Terkait area pengembangan Bu Iis yang berkembang lagi, kira-kira strategi apa yang akan Bu Iis rancang atau gunakan biar pembelajaran nanti ke depan lebih menarik dan anak-anak menjadi lebih nyaman, dan yang pasti nanti tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Mungkin yang nanti saya mengenai pengembangan diri, yang pertama sharing dengan rekan sejawat. Setiap hari kita bisa interaksi, bisa sharing masukan dari teman-teman, nanti bisa saya gunakan untuk melaksanakan pembelajaran lagi. Selain itu mungkin saya juga harus mengikuti workshop atau iklan secara online atau offline untuk pengembangan diri saya. Kira-kira gitu, Bu Iis akan melaksanakan rencana tersebut untuk pengembangan strategi atau pengembangan kemampuan tadi.
Dan target waktu pelaksanaannya itu kapan? Secepat mungkin Pak. Secepat mungkin. Karena semakin cepat nanti insya Allah semakin baik juga untuk anak-anak dan juga untuk saya juga. Jadi, karena memang workshop atau pelatihan online sekarang sudah banyak dan gratis. Misalnya ketika kita membagi waktu dengan tepat, nanti insya Allah dari ini yang kita dapatkan di pembelajaran tersebut. Untuk melaksanakan rencana tersebut, siapa saja yang dapat mendukung rencana tersebut? Ya, yang dapat mendukung rencana saya ini yang pertama mungkin Bapak Kepala Sekolah, karena dengan izin beliau kita bisa melaksanakan itu. Kemudian dari sekolah kami yang memberikan masukan untuk perbaikan itu sangat mendukung, dan juga tentunya keluarga juga Bapak Ibu juga sangat berperan dalam kegiatan kita memberikan motivasi atau dukungan kepada kita. Terima kasih Bu Aliis Putri telah menemani saya pasca observasi modul 3. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini dapat sekali ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.